kembali lagi di YouTube Bimochief bersama Miss Evelyn. Kali ini kita akan mempelajari mengenai luas bangun datar. Nah, sebelum masuk ke luas bangun datar, Miss mau bertanya dulu. Apa itu luas? Nah, kalau belum mengetahuinya, Miss akan menjelaskan. Jadi, luas adalah ukuran area yang dibatasi oleh bentuk dua dimensi. Jadi, kalau teman-teman mau mengukur bentuk dua dimensi atau bangun datar, itu teman-teman bisa menggunakan luas. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai bangun datar. Bangun datar merupakan bidang datar yang memiliki dua dimensi panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tebal dan tinggi. Jadi ingat ya, bangun datar hanya punya panjang dan lebar, dan bangun datar tidak memiliki tebal dan tinggi. Nah, bangun datar yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama persegi, yang kedua persegi panjang, dan yang ketiga adalah segitiga. Oke, kita masuk di bangun datar pertama yaitu persegi. Persegi merupakan bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah sisi yang sama panjang dan keempat sudutnya siku-siku. Nah, ini adalah gambar persegi. Jadi teman-teman ingat ya, sifat dari persegi yaitu keempat sisinya sama panjang. Jadi kalau misalnya di sini panjang sisinya adalah S, maka panjang sisi yang lainnya pun akan sama, yaitu S. Nah, sekarang kita akan masuk di luas bangun datarnya. Jadi apa sih rumus luas persegi? Jadi luas persegi itu sama dengan sisi dikalikan dengan sisi, atau sama dengan sisi pangkat 2. Nah, kalau misalnya teman-teman ditanyakan berapa panjang sisinya dan diketahui luasnya. Jadi apabila ditanyakan panjang sisi dan diketahui luas, maka sisi atau panjang sisi sama dengan akar pangkat 2 dari luasnya. Jadi ingat baik-baik ya, L kapital itu adalah luas dan S itu adalah panjang sisi. Oke, supaya teman-teman bisa mengerti mengenai rumus luas persegi dan rumus panjang sisi persegi, kita akan masuk ke contoh soal. Jadi contoh soal yang pertama yaitu tentukan luas persegi di bawah ini. Dan contoh soal yang kedua, tentukan panjang sisi persegi apabila diketahui luasnya 64 cm². Oke, kita akan bahas satu persatu. Untuk soal nomor pertama, diketahui panjang sisi dari sebuah persegi, yaitu sebesar 17 cm. Nah, ingat, jadi kalau luas itu kita perlu luas persegi, kita butuh panjang sisi dari persegi itu sendiri. Luas sama dengan panjang sisi di pangkat 2. Berarti luas sama dengan 17 di pangkat 2. 17 pangkat 2 itu 17 dikalikan dengan 17. Nah, ingat kembali perkalian bersusun. Pertama kita kalikan 7 kali 7, yaitu 49. 4-nya kita simpan. Kemudian kalikan silang 1 kali 7. 7 tambah 4, 11. Kemudian kalikan lagi 1 kali 7, 7. 1 kali 1, 1. Kemudian kita jumlahkan 9, 1 tambah 7, 8. 1 tambah 1, 2. Jadi luas persegi pada soal nomor 1 yaitu 289 cm². Oke, sekarang kita akan bahas soal nomor 2. Yaitu tadi diketahui ada luas sebuah persegi yaitu 64 cm². Nah, teman-teman ditanyakan berapa panjang sisinya.
Berarti masih ingat ya rumus yang tadi? Panjang sisi sama dengan akar pangkat 2 dari luasnya. Ingat akar pangkat 2, kita tidak perlu menuliskan angka 2 di samping akarnya. Oke, berarti akar dari 64. Nah, untuk mencari akar pangkat 2, kita perlu tahu bilangan kembar berapa yang hasil kalinya adalah 64. Nah, jadi bilangan kembar yang hasil kalinya adalah 64 adalah 8. Jadi panjang sisi dari persegi untuk soal nomor 2 adalah 8 cm. Oke, kita lanjut lagi ke bangun datar yang kedua, yaitu persegi panjang. Persegi panjang merupakan bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar, serta keempat sudutnya siku-siku. Jadi berbeda ya persegi dan persegi panjang. Kalau persegi semua sisinya sama panjang, sedangkan persegi panjang hanya sisi yang sejajar yang sama panjang. Yang mana itu? Yang pertama adalah sisi AB, itu sama panjang dengan sisi CD atau kita sebut ini panjang. Kemudian sisi BC itu sama panjang dengan sisi AD atau kita sebutnya dengan lebar. Nah, sekarang apa sih rumus luasnya persegi panjang? Jadi luas dari persegi panjang yaitu panjang dikalikan dengan lebar. Nah, sekarang untuk mencari panjang dan lebar dan apabila diketahui luasnya, maka ada rumusnya. Dan diketahui luas, yaitu untuk panjang yang pertama, panjang sama dengan luas dibagi dengan lebar. Sedangkan untuk lebar itu luas dibagi dengan panjang. Jadi jangan sampai tertukar ya luas dan lebar. Ingat baik-baik. Kalau luas itu ditulis dengan huruf kapital, sedangkan lebar ditulis dengan huruf kecil. Jadi L kapital itu adalah luas, P itu adalah panjang, dan L kecil itu adalah lebar. Nah, supaya teman-teman bisa memahami mengenai rumus luas persegi panjang dan panjang lebar persegi panjang, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan luas persegi panjang di bawah ini. Contoh soal yang kedua, tentukan lebar persegi panjang berikut. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Jadi untuk contoh soal pertama, nah kita perlu tahu dulu 23 cm dan 10 cm ini apa? Nah, ingat 23 cm ini merupakan panjang. Sedangkan 10 cm ini merupakan lebarnya. Jadi ingat, di luas persegi panjang yang kita butuhkan adalah panjang dan lebar dari persegi panjang itu sendiri. Rumus luasnya yaitu panjang dikalikan dengan lebar. Berarti luas sama dengan panjangnya 23, lebarnya 10. Berarti 23 kali 10. Atau teman-teman bisa cukup kalikan 23 kali 1 yaitu 23 dan ditambahkan dengan angka 0 di belakangnya. Jadi luas dari persegi panjang di atas adalah 230 cm kuadrat. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Oke, jadi di sini ada sebuah gambar persegi panjang dengan diketahui, ingat L kapital berarti itu merupakan luasnya 210 cm kuadrat dan ingat di sini ini adalah panjangnya 21 cm. Dan sekarang kita ditanyakan berapa lebarnya. Ingat rumus lebar. Lebar itu luasnya kita bagikan dengan panjangnya. Berarti lebar sama dengan 210 dibagi 21. Nah, untuk memudahkan perhitungan, teman-teman bisa bagi saja 21 dibagi 21 yaitu 1 dan kemudian ditambahkan angka 0. Jadi lebar dari gambar persegi panjang di samping adalah 10 cm. Oke, selanjutnya kita masuk ke bangun datar ketiga yaitu segitiga. Segitiga merupakan
bangun datar 2 dimensi yang terdiri dari 3 buah sisi yang jumlah sudutnya 180 derajat. Jadi ingat, segitiga itu punya 3 sisi dan jumlah sudutnya apabila dijumlahkan yaitu 180 derajat. Nah, segitiga sebenarnya ada banyak jenis, yaitu ada segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, segitiga sembarang, segitiga sama kaki. Tapi di sini kita akan membahas rumus 2 segitiga secara umum. Nah, untuk rumus 2 segitiga yaitu alas dikali dengan tinggi dibagi dengan 2. Nah, yang mana alas? Alas pada segitiga yaitu yang ini. Kalau tinggi dari segitiga itu selalu tegak lurus dengan alasnya. Jadi tinggi segitiga adalah garis putus-putus yang barusan Miss gambarkan, jadinya adalah tinggi. Jadi kalau teman-teman mau cari alas dan tinggi, ingat mereka selalu saling tegak lurus. Jadi alas selalu tegak lurus dengan tinggi. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya teman-teman mau mencari alas atau tinggi? Jadi kalau misalnya rumus untuk alas atau tinggi apabila diketahui luas, yaitu untuk alas sama dengan luas segitiga dikalikan dengan 2 dibagi dengan tingginya. Nah, kalau untuk tinggi hampir sama, cuma nanti pembaginya adalah alas. Jadi luas segitiga dikali dengan 2 dibagi dengan alasnya. Oke, supaya teman-teman bisa lebih memahami lagi mengenai rumus 2 segitiga dan rumus alas atau tinggi segitiga, teman-teman bisa lihat di contoh soalnya. Jadi contoh soal yang pertama yaitu tentukan luas segitiga di bawah ini. Yang kedua, tentukan panjang alas segitiga berikut. Oke, kita akan bahas satu persatu dari 2 contoh soal ini. Untuk contoh soal yang pertama yaitu ada sebuah segitiga. Jadi kita perlu tahu dulu, ingat alas itu selalu tegak lurus dengan tinggi. Nah, 12 cm ini merupakan tingginya, jadi 14 cm itu merupakan alasnya. Tingginya 12 cm. Jadi langsung kita masukkan. Jadi ingat, nah, untuk luas segitiga itu kita perlukan alas dan tinggi. Berarti luasnya sama dengan alas dikali tinggi, kemudian kita bagi 2. Berarti luasnya sama dengan alasnya, 14 kali 12 dibagi 2. Oke, nah teman-teman bisa membagi terlebih dahulu salah satu angka di atas pembilang dibagikan dengan penyebut. Kali ini mungkin bisa akan membagi 14 dibagi 2. 14 bagi 2 yaitu 7. Jadi sehingga perhitungannya menjadi 7 dikalikan dengan 12. Oke, kita kalikan 12 kali 7, 2 kali 7 14, simpan 1, 1 kali 7 7, tambah 1 8. Jadi luas dari segitiga untuk soal nomor 1 yaitu 84 cm kuadrat. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, kita diberikan sebuah gambar segitiga dan ada yang diketahui luas. Nah, kira-kira titik-titik ini apa, teman-teman? Jadi ingat, yang tegak lurus dengan tinggi adalah alas. Jadi yang ditanyakan pada soal nomor 2 adalah alasnya. Jadi diketahui pada soal ini yaitu luas sama dengan 52 cm kuadrat. Kemudian tingginya sama dengan 13 cm dan ditanyakan alasnya, panjang alasnya. Ingat lagi, rumus alas tadi adalah luas dikalikan 2 dibagi dengan tinggi. Berarti alasnya sama dengan 52 dikalikan 2
dibagi dengan 13. Jadi kita kalikan terlebih dahulu ya. 52 kali 2. 2 kali 2, 4. 5 kali 2, 10. Nah, jadi dari 104 ini kita akan bagi dengan 13. Oke, kita akan cakar 13 dibagi dengan 104. Nah, kita coba 13 kali 8. Karena 3 kali 8 akan menghasilkan 24. Jadi kita akan mencari hasil perkalian yang angka belakangnya adalah ada angka 4. Kita simpan 2, 1 kali 8, 8 tambah 2, 10. Jadi tulis di ini 8, terus kita tuliskan 104. Kurangkan 0. Jadi panjang alas pada segitiga ini adalah 8 cm. Oke. Nah, supaya teman-teman bisa lebih memahami lagi mengenai luas persegi panjang, dan luas segitiga, Miss akan memberikan latihan soal. Untuk latihan soal pertama, sebuah papan catur berbentuk persegi dengan panjang sisi-sisinya 30 cm. Nah, ditanyakan berapa luas papan catur tersebut. Contoh soal kedua, luas suatu persegi panjang adalah 128 cm². Jika panjangnya 16 cm, maka lebarnya adalah. Contoh soal terakhir, sebuah segitiga memiliki panjang alas 18 cm dan tinggi 26 cm. Maka luas segitiga tersebut adalah. Nah, teman-teman bisa mengerjakan soal ini, dan apabila sudah menemukan jawabannya, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Dan nanti kalau apabila teman-teman mengalami kesulitan, kita akan bahas sama-sama saat pertemuan les. Jadi Miss tunggu jawabannya teman-teman.